Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan masuk atau transit ke wilayah Indonesia untuk para pendatang atau wisatawan dari 3 negara yang terdampak virus corona. Salah satunya Korea Selatan. Dan sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Umar Hadi. Selamat sore, Pak Umar. Selamat sore, Pak Ferdi. Ya, Pak Umar, kalau di akhir Februari lalu ada kebijakan untuk menutup KBRI di Seoul, tapi kemudian hari ini kita mendengar ada larangan traveler yang datang atau transit dari Korsel ke Indonesia mulai berlaku besok ya Pak, pukul 00. Anda menyikapi ini bagaimana Pak? Kebijakan seperti apa yang dijalankan? Pertama, penutupan KBRI tanggal 28 Februari itu kan sementara, hari Jumat. Dan bukan cuma KBRI, di kawasan sini kantor-kantor lain pun tutup sementara hari itu. Hari Senin kita sudah beroperasi normal kembali. Ya. Jadi hanya hari Jumat aja 1 hari itu, tanggal 28 Februari. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, diumumkan Ibu Menlu kemarin itu kan juga sifatnya sementara, temporary. Dan saya kira judulnya bukan larangan, tapi pengetatan. Dan tujuannya kan supaya Indonesia lebih aman dari wabah virus corona ini. Dan juga penetapan kota-kota di 3 negara itu juga sumbernya kan dari data WHO. Dan untuk Korea Selatan sendiri, negara Korea Selatan itu negara lain yang membatasi kedatangan traveler ya, bukan hanya orang Korea Selatan tapi semua warga apapun. Dari itu kan bukan hanya di Indonesia, tapi sudah ada 102 negara di dunia ini yang memperlakukan pembatasan kedatangan traveler dari Korea Selatan. Jadi saya kira ini satu kebijakan yang tepat dan rasional. Ya. Kami juga langsung kemarin sudah menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, mereka bisa mengerti. Ini demi kebaikan bersama. Pak Umar, dengan adanya pengetatan tentang kepergian traveler ini dari Korea Selatan, bisakah kita diinfo apakah kemudian memang ini diikuti oleh adanya infeksi baru terhadap kasus COVID-19 di sana, Pak? Ada laporan terbaru berapa yang terinfeksi jumlahnya begitu, Pak? Jadi begini, seperti juga di laporan WHO yang terakhir ya, kan di Korea Selatan ini memang sedang ada wabah, ada outbreak. Ya, pemerintah Korea Selatan sendiri menganggap kota Daegu dan 2 kota lain di provinsi Gyeongsang Utara, ya, Gyeongsangbuk, ya, Buk itu utara, ya, utara itu kan pemerintah Korea Selatan sendiri memperlakukan itu sebagai special care zone, jadi khusus. Kenapa? Karena 70% dari kasus positif COVID-19 di Korea Selatan itu adanya di kota Daegu. Nah, ini terkait dengan jemaat salah satu organisasi keagamaan di sana. Nah, di provinsi Gyeongsangbuk itu, Gyeongsang Utara itu jumlahnya 10% dari kasus keseluruhan. Nah, saya bisa informasikan pada hari ini data terakhir di seluruh Korea Selatan itu kasus positifnya sudah 7.000 lebih sedikit, 7.017 kalau tidak salah. Nah, itu 70%-nya ada di kota Daegu. Karena itulah kota Daegu menjadi perhatian yang pusat perhatian sekarang. Pak Umar, ini juga implikasinya adalah bagaimana kemudian kita melihat reaksi warga negara kita di sana. Seperti apa Pak Umar? Apakah juga cukup kerepotan untuk mengkonfirmasi sejumlah hal tentang kebijakan untuk tetap tenang, tetap waspada, atau apa yang berlangsung sekarang Pak Umar? Ya, kita sudah antisipasi, kita sudah siap. Kami sudah buka jalur hotline khusus mengenai kebijakan yang terakhir ini. Juga tentunya di medsos kita terus aktif ya, banyak pertanyaan tentu ya, misalnya ada tenaga kerja kita di sini yang kontraknya sudah habis ya kan, karena dia harus pulang besok ya gimana ya, itu kita satu persatu kita jelaskan melalui telepon hotline maupun melalui sosial media. Pak Umar, ini juga ada soal bagaimana kemudian surat keterangan sehat dari otoritas tempat. Kalau untuk WNI ini akan mengurus surat ini seperti apa mekanismenya yang akan dijalankan, Pak Umar?
eh, sangat baik kalau bisa mengurus surat itu dan tidak sulit juga. Saya dapat WA, dapat di inbox saya, DM saya, udah banyak bilang, Pak, saya udah dapat surat dari rumah sakit ini. Jadi semua rumah sakit di sini mengeluarkan itu surat keterangan dalam bahasa Inggris ya. Terus kalaupun tidak sempat ngurus, saya tahu ada yang sudah pesan tiket untuk besok berangkat. Garuda tuh besok pagi ada yang ke Jakarta sama ke Denpasar itu jam 10. Mungkin dia sudah punya tiket. Kemarin pengumumannya hari Jumat, belum sempat ngurus. Ya nanti kita bantu lah kalau yang WNI juga kan saya kira bisa kita kasih kelonggaran ya. Nanti saya bisa sampaikan di Korea Selatan ini di Bandara Internasional Incheon itu sekarang mau berangkat pun kita diperiksa. Jadi ada sebelum masuk itu kita 2 kali malah diperiksanya. Kalau dulu kan hanya diperiksa kesehatan tuh kalau baru datang kan. Kalau sekarang mau berangkat pun diperiksa. Ya. Alurnya bagaimana Pak Umar nanti? Alur apa itu, Pak? Alur untuk mendapatkan surat keterangan dan juga sertifikat kesehatan itu bagaimana nanti? Tinggal datang ke rumah sakit atau klinik di mana saja di Korea Selatan bisa dapat. Khusus untuk WNI juga begitu, Pak ya? Ya kalau WNI kan sebutannya itu yang saya dapat tuh tidak wajib. Tetapi kan ini ya kan maksudnya kan supaya yakin ya bahwa kita yang pulang dari Korea ini benar-benar sehat supaya sampai di Indonesia tidak menulari. Contohnya saya sendiri, Pak. Saya ini saya baru datang dari posko kita yang ada di Kota Daegu. Jadi saya sendiri sekarang mengkarantina diri saya sendiri 14 hari, Pak. Jadi saya tidak akan bisa ke Jakarta selama 14 hari ini, gitu, Pak. Pak Umar, boleh kita diinfokan lagi nomor hotline ataupun juga kontak-kontak yang mungkin bisa mempermudah akses bagi siapapun, khususnya WNI yang akan bisa mendapatkan update informasi bagaimana kemudian konsen dari Kedubes untuk penanganan corona di sana, Pak? Ya, jadi hotline KBRI Seoul ya, itu +82 10 5394 2546. Satu lagi nomor hotline yang kita buka ya khusus untuk masalah ini +82 10 5450 2181. Terakhir Pak Umar, ada himbauan khusus bagi WNI yang di sana? Saya terus konsisten dari awal, saya selalu katakan tetap tenang dan terus waspada. Saya sampaikan saya baru tiba perjalanan dari Kota Daegu 3 jam lebih ya, saya di jalan. Suasana di jalan biasa saja, malah sudah mulai ramai. Kalau waktu 10 hari yang lalu saya ke sana sepi benar, kalau sekarang sudah mulai ramai. Aktivitas sehari-hari angkutan umum di Daegu sudah berjalan ya. Mahasiswa-mahasiswa kita yang saya hubungi memang perkuliahan belum dimulai, ditunda, tetapi mereka tidak kekurangan apa-apa. Pekerja-pekerja migran kita yang ada di Daegu dan sekitarnya tetap bekerja, pabrik-pabrik tetap buka. Jadi kita selalu kontak mereka dan juga berbagai macam organisasi kemasyarakatan yang ada di Korea Selatan, masyarakat Indonesia itu begitu aktif, begitu bahu-membahu, bekerja sama, dan kami di KBRI sangat terbantu oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan kita di sini. Baik. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi dari Seoul, Korea Selatan. Terima kasih Pak Umar.